البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tidak tercurah, tidak henti-hentinya, yang senantiasa tercurah tidak henti-hentinya kepada kita semua. Kita bisa bermajlis kembali di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendorong umatnya untuk memakmurkannya. Majalisul dzikr. Majlis yang di situ kaum muslimin akan meningkat keimanannya. Majlis yang di situ Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, ketenangan yang banyak didamba-dambakan oleh manusia. Ketenangan hidup ikhwani fillah di majlis ilmu. Majlis yang di situ dijanjikan diturunkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para malaikat mereka senantiasa mencari-cari majlis yang seperti ini. Kemudian ketika mereka telah mendapatkannya, memanggil satu sama lain, halummu ila hajatikum. Kebutuhan para malaikat, akhwan. Mereka katakan kepada malaikat-malaikat yang lain, ayo kemari, menuju kepada kebutuhan kalian. Ini malaikat. Dan kita manusia yang terlahirkan dalam keadaan jahil lebih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa duduk bermajlis seperti ini. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita, yaitu pembacaan kitab syarh
untuk risalah Syarh Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Sejenak mari kita mengingat hal yang berkaitan dengan hari-hari yang kita masuk padanya ini. Karena pada hari ini kita sudah masuk pada bulan Sya'ban. Yang bulan ini ada dua syiar besar yang datang dari salaf kita ridwanullah alaihim yang butuh kita menghidupkannya. Yang pertama, akhwanifillah, yang dicontohkan oleh salaf kita paling utama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa fi Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa paling banyak di bulan-bulan selain Ramadan melebihi bulan Sya'ban. Ini dalam riwayat muttafaqun alaih. Dan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala, Ummul Mukminin menegaskan bahwasanya puasa di bulan Sya'ban, akhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Jadi beliau berpuasa di bulan ini karena memang bulan ini beliau sangat senang untuk berpuasa sunnah padanya. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," atau kata beliau, "Inna ahabba syuhuri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasuma syahru Sya'ban. Kana ahabba syuhuri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasuma syahru Sya'ban." Adalah bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau berpuasa padanya adalah bulan Sya'ban. Bahkan beliau sampai mengatakan ikhtilu Ramadan, beliau sibuk dengan bulan Ramadan. Dan ini juga dituturkan oleh istri beliau yang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyatakan bukan maksudnya Nabi menyambung 2 bulan berpuasa penuh, tidak. Akan tapi maksudnya adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sama mu'dhama Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban. Oleh karena itulah, akhwan, sepantasnya untuk kita mengambil bagian dari puasa ini. Yang biasa puasa 3 hari sebulan maka ditambah. Yang biasa puasa Senin dan Kamis ditambah. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala bahwasanya puasa di bulan Sya'ban termasuk puasa sunnah yang muakkadah, yang ditekankan. Bagaimana tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga untuk berkesinambungan berpuasa banyak di bulan Sya'ban ini. Dan datang riwayat dalam hadits Usamah bin Zaid
radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Albani, demikian pula Al-Alamah Al-Ethiopi rahimahumallahu taala. Ketika Usamah bin Zaid melihat fenomena ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kok kalau di bulan Sya'ban sangat banyak puasanya. Sampai-sampai orang menyangka beliau puasa 1 bulan penuh. Kalau tidak ada kecuali bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Karena dilihat sangat banyak puasa. Maka ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, apa sebabnya? Kok Nabi berpuasa di bulan Sya'ban berbeda dengan di bulan dan semangat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dza syahrun yaghfalun nasu fihi baina Rajab wa Ramadan. Wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Wa uhibbu an yurfa'a li 'amali wa ana sha'im." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 alasan, dan ini alasan yang paling kuat dari sekian alasan yang didatangkan oleh para ulama kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak puasanya. Alasan-alasan dan hikmah yang dikemukakan oleh para ulama, tapi hikmah istimbatiyah. Karena hikmah dalam suatu hukum syar'i ada 2 jenis, hikmah istimbatiyah dan hikmah mansusah. Adapun hikmah yang hasil istimbat para ulama banyak. Mereka menyatakan bahwasanya di bulan ini, karena bulan ini ibarat muqaddimah bagi Ramadan, maka seperti ratibah untuk Ramadan. Untuk permulaan sebelum berpuasa Ramadan, dan nanti setelah selesai Ramadan juga ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Demikian pula yang lainnya menyatakan bahwasanya karena di bulan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menemani para istri beliau, di mana istri-istri beliau kebiasaannya melunasi hutangnya di bulan Sya'ban, sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau tidaklah bisa untuk mengqadha Ramadannya kecuali di bulan Sya'ban, syughlan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sibuknya beliau dalam melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini juga tanbih penting bagi para ummahat, para akhwat yang masih memiliki hutang-hutang puasa Ramadan untuk segera melunasinya di bulan ini sebelum masuk di bulan Ramadan yang akan datang. Ini hikmah-hikmah istimbatiyah. Dan kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, yang paling utama dari semua hikmah tersebut ya yang disebutkan dalam hadits Usamah bin Zaid tadi. Yang pertama yaitu dikarenakan bulan ini adalah syahrun yaghfalun nasu fi baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan yang manusia banyak lalai padanya, yang terletak di antara 2 bulan besar. Karena bulan Sya'ban ini kan terjepit di antara 2 bulan utama. Rajab masuk bulan haram, dan bulan haram termasuk bulan yang memiliki nilai keutamaan. Kemudian bulan Ramadan. Makanya manusia banyak lalai sehingga meremehkan bulan tersebut, bulan terjepit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk mengisi hari-hari yang manusia di situ banyak lalai padanya dengan amalan saleh. Dan di antara seutama-utama amalan saleh adalah as-siyam,
Dan kalau kita perhatikan ikhwan, banyak dari waktu-waktu yang manusia itu lalai, kemudian kok ada seorang hamba memanfaatkan waktu tersebut dalam ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan nilai lebih dari sisi keutamaan. Perhatikan qiyamul lail. Qiyamul lail yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ahabbus salati ba'dal fardhah atau afdalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Seutama-utama salat yang setelah salat fardu adalah salat malam. Dikarenakan di malam hari manusia banyak lalai. Ketika manusia banyak tertidur, kemudian seorang hamba bangkit dari tidurnya, mengambil air wudhu dan sholat. Ini menunjukkan hamba ini memang betul-betul berupaya mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang masuk pasar. Datang hadis, walaupun padanya pembicaraan tentang doa masuk pasar, akan tapi dengan penguat-penguat, maka bisa sabit hadis tersebut sebagaimana dibela hadis ini oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Beliau menulis risalah khusus dalam hal ini tentang thubutnya doa masuk pasar. Keutamanya besar. Kenapa? Karena banyak manusia lalai. Juga ikhwani fillah, di antara yang datang keutamaan besar misalnya salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatnya awabin, salatnya orang-orang yang betul-betul mau kembali kepada Allah, yaitu ketika sudah masuk waktu di saat onta-onta kecil berdiri kepanasan, yaitu salat duha. Ketika matahari sudah cukup meninggi, ini kan orang sibuk-sibuknya. Orang dalam kondisi sibuk-sibuknya, dalam kondisi lalai-lalainya, dan kebanyakan terlalaikan dengan dunianya. Kemudian seorang hamba mengambil air wudhu, menunaikan salat duha, ini punya nilai lebih dari sisi keutamaan. Dan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Ibadah di saat-saat banyak kerusuhan, pembunuhan, ini nilainya juga lebih. Karena apa? Ketika banyak terjadi pembunuhan, kerusuhan, peperangan, banyak manusia lalai dari ibadah. Kok hamba ini ibadah dengan baik, maka punya nilai lebih. Dihukumi seperti hijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan yang sangat agung. Nah, ini contoh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa sunnah. Kenapa? Karena bulan ini apa tadi hikmah yang pertama? Banyak manusia lalai badan. Kemudian hikmah yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, dan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang diangkat padanya amalan-amalan. Diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a li 'amali wa ana sha'im, dan aku suka untuk amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa, agar semakin menambah nilai amalan. Karena puasa amalan yang agung. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih.
Semua anak Adam itu untuknya, pahalanya sudah ditetapkan, kecuali puasa. Karena sungguhnya puasa itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan besarnya pahala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang mengganjarnya. Allah yang tahu, menunjukkan konteks yang seperti ini menunjukkan besarnya ganjaran puasa. Karena memang puasa tercakup padanya semua jenis kesabaran. Dan Allah telah katakan tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa ada batasan hitungan. Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarnya. Karena pada puasa terkumpul as-sabru ala ta'atillah. Dia akan menahan diri untuk berada di atas ketaatan. Kemudian pada puasa juga as-sabru an maksiatillah, menyabarkan diri jangan sampai dia terjatuh di dalam kemaksiatan. Karena seorang yang berpuasa dia harus sabar, jangan sampai dia bermaksiat. Menjaga lisannya, jangan sampai muncul kalimat-kalimat yang kotor, jangan sampai terjatuh dalam ghibah dan namimah. Menjaga anggota-anggota tubuhnya. Kenapa? Karena tidak akan berfaedah puasanya kalau dia berpuasa tapi tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada puasa terkumpul kesabaran. Jenis kedua ini yaitu sabar untuk kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian juga terkumpul pada puasa kesabaran yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang terasa menyakitkan untuknya. Kenapa? Karena orang sabar lemes, orang puasa lemes. Nah, lapar, haus. Ini kan juga sesuatu yang berat yang butuh kesabaran. Makanya di sini ikhwan, korelasi dan hubungan antara puasa dengan kesabaran sangat jelas. Makanya dari sisi pahala pun kalau kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kesabaran, pahalanya tanpa batasan, demikian pula puasa Allah katakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Sehingga pada bulan ini akhwan, bulan Sya'ban, mari kita tambah puasa sunnah. Puasa-puasa yang biasa kita lakukan kita tambah. Semoga dengan itu seorang terbiasa dengan puasa, karena amalan saleh akhwan itu jangan sampai pikiran kita matematis. Yaitu kalau aku puasa di bulan ini, nanti bulan Ramadan sudah lemes, nanti nggak bisa puasa. Kata siapa? Bahkan dulu para salafan untuk menyambut Ramadan mereka apa? Mereka perbagus amalan sebelum datangnya Ramadan. Kenapa? Karena amalan soleh menarik untuk amalan soleh berikutnya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara tanda amalan seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya kelapangan dada yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk dia berbuat kebaikan setelahnya. Makanya jika kita ingin berharap untuk mendapatkan taufik bisa betul-betul bagus mengisi Ramadan, maka persiapkan dengan amalan-amalan saleh sebelum masuk bulan Ramadan. Karena amalan saleh tadi tidak matematis. Banyak manusia mengatakan, nanti kalau Ramadan aku mau bersemangat, aku pokoknya sehari mau baca 3 juz. Tapi tidak terbiasa untuk membaca Al-Quran, biasanya tidak akan jadi. Karena butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembiasaan penting sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dicontohkan di sini yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, karena tatkala Sya'ban ibarat seperti muqaddimah untuk Ramadan, maka disyariatkan padanya hal-hal yang juga disyariatkan pada Ramadan. Maka diperbanyak puasa sunnah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syiar yang kedua, ikhwani fillah, yaitu
memperbanyak qiraatul Quran. Ini syiar dari para salaf yang bahkan sampai-sampai dikatakan bulan Sya'ban dengan Syahrul Qurra. Diriwayatkan dari Salamah bin Quhail rahimahullahu taala, kana yuqalu syahru Sya'ban Syahrul Qurra. Adalah dulu dikatakan oleh para salaf bulan Sya'ban ini bulan Qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Karena memang pada bulan ini subhanallah di kalangan para salaf mereka masyhur. Nah, pada bulan ini sangat bersemangat untuk membaca Al-Qur'an. Yang punya hafalan, murajaah, agar hati semakin ringan dengan Al-Qur'an untuk membacanya. Sehingga di bulan Ramadan, akhwan, kalau kita perhatikan di bulan Ramadan para salaf kadang kalau kita pikir-pikir dengan logika kita tidak masuk di logika, kira-kira ngitung waktunya gimana. Ada yang 1 bulan sekian-sekian. Diriwayatkan sebagian imam salam sehari 3 kali khatam. Kita ngitungnya gimana 3 kali khatam? Berarti 30 juz cuman 8 jam. Kalau 24 jam terus istirahatnya kapan? Ya kan? Belum dihitung waktu mandi, waktu buang air besar. Tidak nyandak otak kita kalau bukan karena barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan diriwayatkan dari Utsman bin Affan dalam 1 rakaat khatam. Salat malam dalam 1 rakaat khatam 30 juz. Kalau bukan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin yang seperti ini. Nah, tapi waktunya sama, kawan. Tapi apa? Barokah yang ada. Karena dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada waktu seorang hamba, dalam waktu yang diberikan sama, tapi satu orang bisa mengamalkan banyak hal, tapi orang lain yang tidak diberkahi waktunya mungkin dalam sehari tidak bisa berbuat apa-apa. Barokah. Terkadang kita sendiri merasakan, akhwan, dalam hari ini subhanallah aku bisa banyak melakukan banyak kebaikan. Tapi ketika seorang melemah dalam sehari terasa dihitung-hitung aku tidak berbuat apa-apa hari ini. Maka penting untuk mempersiapkan diri. Karena dikatakan oleh Utsman radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kitabillah." Seandainya hati-hati kita ini bersih, kita tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Maksudnya tidak pernah merasa apa? Merasa puas dalam artian terus. Sebagaimana orang makan kalau belum kenyang pengennya apa? Pengennya terus, ya kan? Pengen terus. Makanya seandainya hati kita ini bersih, tidak akan kenyang dari kitabullah. Makanya perhatikan, Utsman bukan berarti beliau sengaja menyelisih, ya tidak. Tapi karena hatinya terus ingin membaca, terus tidak berhenti. Dan ini taufik dari Allah, tashil dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang Allah berikan sehingga Al-Qur'an mengalir dan betul-betul dinikmati oleh para salaf kita. Makanya untuk mempersiapkan diri agar di Ramadan kita bisa punya bagian dari Al-Quran yang bagus, persiapkan dari bulan Sya'ban. Diriwayatkan oleh Amr bin Qais al-Mulai rahimahullahu taala, annahu kana idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutah. Hanut yakni dukan. Wa aqbala ala qiraatil Quran. Adalah dulu Amr bin Qais al-Mulai, kalau sudah masuk bulan Sya'ban beliau tutup warungnya dan konsentrasi untuk membaca Al-Quran. Tapi bukan berarti saya minta antum untuk nutup warung, tidak perlu. Nah, nanti banyak protes. Tapi cukup ambil waktu lebih. Nah, beri waktu yang lebih, akhwani fillah. Nah, hendaknya bikin jadwal. Aku biasanya baca Al-Quran setengah jam. Tambah.
jadi 1 jam, atau biasanya mungkin antara adzan dan iqamah dia sia-siakan waktu tersebut. Sekarang ambil mushaf untuk baca Al-Quran. Yang penting himmah, himmah harus ada untuk memperbagus hubungan kita dengan kitabullah tabaraka wa ta'ala. Ini 2 syiar yang sangat nampak pada bulan Sya'ban di sisi para salaf, yang kalau kita perhatikan memang banyak manusia lalai darinya. Yang ada semangat di bulan ini akhwan pada kebid'ahan. Bukannya puasa akhwan, tapi di bulan ini banyak sekali undangan. Anda perhatikan di kampung-kampung kalau sudah di bulan Sya'ban yang dikenal dengan bulan Ruwah, ini undangan banyak sekali. Waktu sore, untuk tahlilan dan kenduri, untuk makan-makan, untuk ngirim para arwah, di kampung-kampung. Ini syiar yang sangat nampak. Kubur-kubur ramai di bulan ini. Lihat, sunnah ditinggalkan, tapi kebid'ahan diramaikan. Dan demikian memang. Kapan saja kebid'ahan muncul, maka mesti akan tercabut dari mereka sunnah yang semisal. Syiar yang sangat nampak pada bulan ini puasa. Demikian pula qiraatul Quran. Maka hidupkan sunnah tersebut, karena ini yang dicontohkan oleh para salaf kita ridwanullah alaihim. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Kita ambil 1 poin pembahasan dari sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya fahuwa kafirun billahi azza wa jalla. Setelah beliau menjelaskan kepada kita akhwani fillah tentang beberapa ayat dan hadis dengan penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau tegaskan bahwasanya prinsip kita terkait hadis-hadis tersebut adalah menerima dan membenarkan. Tidak menolak, tidak mengubah-ubah penunjukan maknanya. Dan kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kaifiyahnya. Adapun maknanya kita mengilmuinya, mempelajarinya. Nah, sekarang beliau masuk pada pembahasan berkaitan dengan permasalahan siapa saja yang menyangka bahwasanya dirinya melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang mengaku-ngaku dirinya melihat Allah di dunia, melihat Allah di dunia dengan mata kepala, maka ini hukumnya kafir, karena menentang ijma' dan juga menentang dalil yang qat'i dalam masalah ini. Dan dibawakan poin pembahasan ini akhwan untuk membantah ahlul bidah dari kalangan sufiyah dan yang lainnya yang mereka mengklaim adanya mukasyafah. Mukasyafah yaitu maksudnya mereka mengklaim dirinya diangkat dari dirinya hijab Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala walaupun masih hidup di dunia. Dan ini keyakinan kufur. Keyakinan kufur. Dan dalam permasalahan ini akhwan tentang apakah Allah Subhanahu wa taala dilihat di dunia, maka manusia secara umum terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan sufi yang hulu, dan mereka-mereka yang sampai pada keyakinan wahdatul wujud, yang lebih dikenal dalam istilah kita keyakinan manunggaling kawula Gusti, bersatunya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
Keyakinan wahdatul wujud, mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga banyak klaim-klaim dari tokoh-tokoh yang sudah mencapai tingkatan mengaku dirinya menyatu dengan Allah, ya mereka mengaku melihat Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, haula'il ladzina yaz'umu ahaduhum annahu yarahu bi'ainai ra'sihi fid dunya hum dhalal. Orang-orang yang mengklaim, salah seorang di antara mereka, bahwasanya dirinya melihat Allah dengan dua mata kepalanya di dunia, maka mereka ini adalah orang yang sesat. Dullal, hum dullal. Dan bahkan kesesatan mereka akhwan melebihi kesesatan orang-orang Nasara dan para pengikut Dajjal. Ini kaum Sufiyah yang sampai pada keyakinan wahdatul wujud dan orang-orang Sufi yang ghulu. Kemudian golongan yang kedua, golongan Jahmiyah. Dan orang-orang yang semisal dengan mereka yang menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat, maka sudah pasti mereka akan menyatakan bahwasanya Allah tidak akan dilihat di dunia. Dan ini juga keyakinan kufur, keyakinan zandaqah. Kenapa? Karena menolak dalil-dalil yang mutawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat oleh kaum mukminin di akhirat, sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah khonifillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di dua tempat. Yaitu yang pertama di arasatil qiyamah, ketika semua hamba berkumpul di padang mahsyar. Kemudian yang kedua ketika mereka telah masuk ke dalam surga. Dan ini nikmat teragung, nikmat tambahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, al husna ay al jannah, yaitu surga, wa ziyadah yaitu an-nadhar ila wajhillahi azza wa jalla, melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mutawatir tentang masalah ru'yah. Makanya Jahmiyah dikufurkan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala hampir 500-an, sehingga syibhul ijma', hampir menyerupai ijma' tentang kufurnya kelompok Jahmiyah. Adapun yang ketiga, akhwani fillah, mereka lah ahli sunnati wal jamaah, dan ini yang kita pegang, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat di akhirat oleh orang-orang yang beriman di arasatil qiyamah, demikian pula di dalam surga. Adapun di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan dilihat dengan mata kepala. Karena datang nas dalam masalah ini, akhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari rajulin minas sahabah, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'allamu annahu la yara ahadun minkum rabbah hatta yamut. Pelajarilah, yaitu yakinilah, imanilah oleh kalian, karena al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, akhwan, itu akan membuahkan iman, dan iman tidak akan bisa kokoh tanpa ilmu. Makanya Nabi SAW katakan ta'allamu, pelajarilah, yaitu terkandung di dalamnya imanilah, yakinilah bahwasanya tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang akan melihat Rabbnya sampai dia mati.
Di sini menunjukkan bahwasanya selama hidup di dunia maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan seorang pun dari kalangan mukallafin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah. Juga didukung dengan ayat tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa Nabi Musa melihatnya. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Tatkala Nabi Musa telah tiba di tempat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah Subhanahu wa taala ajak bicara langsung Nabi Musa, maka Nabi Musa mengatakan rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku untuk aku bisa melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Yaitu maksudnya selama engkau masih hidup tidak akan bisa melihatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tapi lihatlah gunung itu, kalau gunung itu tetap di tempatnya maka engkau akan melihat. Ini juga bagusnya Allah Subhanahu wa taala mendidik hambanya yang mulia ini, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, sehingga dia tidak ada lagi keinginan yang menggebu-gebu seterusnya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Untuk sadar bahwasanya memang kuat kita di dunia ini, kekuatan manusia tidak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika gunung tersebut saja Allah Subhanahu wa taala tajalla pada gunung tersebut, maka gunung tersebut hancur dulu. Maka Musa pun kemudian tersungkur pingsan, dan tatkala beliau siuman segera mengatakan, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maksudnya engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu atas permintaan tadi, dan aku adalah awal orang yang beriman kepadamu dari kalangan umatku. Maka ini juga jelas bahwasanya selama masih hidup berarti tidak akan diizinkan hamba-hamba ini untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan ini ijma' di kalangan ahli sunnati wal jamaah, dan terjadi khilaf pada satu permasalahan saja, yaitu terkait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk selain Nabi akhwan, maka semuanya sepakat dari kalangan ulama salaf ahli sunnati wal jamaah menegaskan tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, berdasarkan nas dari hadis tadi dan juga dari ayat. Adapun berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi khilaf. Walaupun kalau kita perhatikan sebenarnya di kalangan para sahabat khilafnya adalah khilaf dari sisi lafaz saja. Karena datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula datang dari Abi Hurairah penegasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Nah, karena berkaitan dengan ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Di situ Abu Hurairah mengatakan ra'ahu Jibril, bahwasanya yang dilihat oleh Nabi kita adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Aisyah juga menegaskan bahwasanya termasuk kemungkaran yang sangat besar kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala.
Naam. Namun datang riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, beliau ketika menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan ra'ahu bi fuadihi marratain. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala bi fuadi, dengan qalbunya. Melihat dengan hatinya, maksudnya bukan ru'yah ainiyah, bukan melihat dengan mata kepala, tapi dengan qalbunya. Sehingga kalau kita perhatikan khilafnya lafzi, berarti sepakat para sahabat radhiyallahu alaihim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan mata kepala. Cuman memang pada sebagian riwayat datang dari Abdullah bin Abbas dikatakan mutlak melihat Allah. Nah, inilah menjadi terkadang kesalahpahaman. Juga datang nas dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, terkadang beliau mengatakan melihat Allah, padahal yang dimaksud adalah tadi ru'yah qalbiyah, bukan ru'yah ainiyah, tapi ru'yah qalbiyah. Dan ru'yah qalbiyah ini dibawa pada hadis yang telah kita lewati dulu, akhwan. Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Memang Allah Subhanahu wa taala beri izin Nabi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan mata kepala, tapi dalam mimpinya. Maka dalam hadis tadi, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah, aku melihat Rabbku dalam surah yang paling bagusnya. Baik, jadi kesimpulannya akhwan, keyakinan ahli sunnati wal jamaah terkait masalah dilihatnya Allah di dunia, maka kita katakan selama masih hidup maka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Adapun di akhirat, kalau dia mati di atas keimanan, maka ketika kelak dibangkitkan akan melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Demikian pula setelah masuk ke dalam surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita harapkan, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Adapun tadi di dunia, sepakat ahli sunnati wal jamaah bahwasanya manusia tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa saja mengklaim dirinya melihat Allah, maka ini berarti telah menentang nas yang banyak dan ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, hukumnya kufur. Baik. Dan khilaf tentang Nabi SAW apakah melihat Allah di dunia dengan mata kepala pada malam Mi'raj, maka yang rajih tidak. Yang rajih tidak. Dan ini juga ditanyakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah secara langsung, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, apakah engkau telah melihat Rabbmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nurun anna arah, cahaya, bagaimana aku melihatnya? Dalam riwayat yang lain, akhwan, ra'aitu nura. Dan ini riwayat yang dikatakan oleh para ulama lebih kuat daripada lafaz nurun anna arah, yaitu ra'aitu nura, aku melihatnya cahaya saja. Yaitu yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hijab. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hijabuhun nur, hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Seandainya hijab ini disingkap, maka akan membakar cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala, akan membakar semua dari kalangan makhluknya sejauh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat segala-galanya, berarti akan hancur jagat raya ini. Makanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan hijab ini, dan hijab yang berupa nur ini nur yang makhluk, kawan. Karena nur ada dua jenis.
nur yang merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat nuraniyah, maka ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard. Ini apa? Sifat nuraniyah. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Nah, dan nur yang kedua adalah nur yang merupakan makhluk, yaitu hijab. Karena hijab Allah Subhanahu wa taala adalah nur. Jadi kita harus bedakan. Nur ada dua. Kalau kita perhatikan dalam nas-nas syar'i, yaitu nur yang merupakan sifat Allah, cahaya yang merupakan sifat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala disifati dengan nur. Sebagaimana dalam ayat tadi, Allahu nurus samawati wal. Allah adalah cahaya bagi langit-langit dan bumi. Nah, dan terjadi khilaf apakah di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu An-Nur atau tidak. Dan dirajihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala, beliau menetapkan bahwasanya An-Nur termasuk Asmaul Husna. Dan nur yang kedua, nur yang berupa makhluk, yaitu apa tadi? Hijab. Karena hijab ini makhluk. Buktinya apa? Dalam hadis, "Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi." Berarti di sini juga ditetapkan dua nur. Nur wajah Allah Subhanahu wa taala dan nur hijab yang disingkap tadi. Baik. Nah, hadis ini menunjukkan akhwan pada hadis Abi Dzar bahwasanya dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Hijab saja. Hijab yang berupa cahaya. Ini ketika beliau ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan inilah pendapat yang rajih di kalangan ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya Nabi ketika hidup di dunia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ambil tentang masalah bahwasanya manusia tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan mata kepalanya. Nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahirabbil alamin.